Hello, good morning. Mau kemana? Mau pilates. Sebelum pilates isi perut dulu, tapi jangan terlalu berat-berat. Tolong ambilin cotton bud deh, kuping saya gatel banget. Hidung gue gak pernah infeksi. Tuh. Ih, banyak banget, satu aja. Thank you. Olahraga kayak gitu mahal gak sih? Mahal, karena gue private. Bisa ketemu sebentar gak? Ngapain? Oh iya, pengumuman tentang Pispot nanti abis maghrib ya. Sekitaran jam 7. Oke. Nanti akan dipilih 5. Hidungnya merah, terus kenapa kalau hidungnya merah? Terus kenapa? Ini juga merah, ini juga merah. Tuh kenapa emangnya? Kalau merah kenapa? Masalah buat bikin kalian jadi miskin. Tuh gimana sih? Bingung pagi-pagi udah nggak enak. Kakek digebrakin. Kasat kaki kamar mandi. Hidung jambu dari mana? Lubang hidung simetris, nggak ada yang beda. Kiri bagus, kanan bagus. Nah, netizen, kalau kalian lebih suka pagi-pagi begitu, ya nggak apa-apa juga. Ini orang berpendapat ya kan. Emang bangunnya pagi terus, tapi kan nggak selalu setiap bangun pagi di live Instagramin kan. Undang bapaknya Bibi, udah pernah. Oh, mana adek ya? Sama Lintang.
Masih musuhan lah, berteman aja enggak, kok musuhan? Sarapan apa? Sarapan yogurt. Mau keluar negeri lagi, tapi tunggu karantinanya 3 hari kayak waktu itu baru keluar negeri lagi. Kalau masih 10 hari males. Udah deh, jangan pakai filter deh ah. Bilang ini dulu. Yang mana ganti? Non aja, non. Nah. Bobatan di Jogja masih punya Kaneki ya? Masih lah. Mau dipunyain sama siapa? Jadi gue tuh belum mandi, tapi gue harus pilates. Karena gue males mandi kalau mau pilates, karena nanti keringetan dan lengket. Jadi mandinya nanti aja. Kak Fitri, good morning. Nanti habis pilates aku mau ke salon. Duh. Kerja di rumah ada berapa orang? Ada 4. Kak Fitri ke salon nggak? Ditunggu pengumuman 500 ribunya, iya. Pastinya kamu nggak menang. Dijamin. Jadi saya yang akan menangkan yang tidak berisik. Aku siangan, aku ke kantor Mega, terus aku ada cake bentar. Itu yang lagi bersih siapa namanya? Nggak perlu tahu namanya siapa. Yang penting lihat aja mukanya. Andre, mudah-mudahan saya yang menang 500 ribu. Nggak mungkin. Karena hampir 10.000 komennya.
Baca nggak sih abis maghrib meeting? Abis maghrib. Emang sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12, Kak. Nikita Step memang buat ibu menyusui aman banget. Nepos itu siapa, Nepos? Coba sebutin nama lengkap. Jangan pakai inisial. Nepos siapa? Nepos itu berarti tepos. Yang kalian sebut tepos atau nenek apa? Siapa? Sebutin. Kalian tuh jangan jadi haters. Percuma, nggak bakal bikin kalian kaya. Yang ada cuma penyakit hati. Coba sebutin Nepos itu siapa? Yang isi WhatsApp-nya gosipin artismu tuh who? Siapa? Coba. Iya sekarang dimajuin. Oh, oke. Kalau kalian mau jadi haters yang pemberani. Sebutkan nama lengkap. Gitu. Jangan pakai istilah-istilah kayak saya nih. Saya berani nyebutin DP, Dewan Perburikan. Tuh. Coba kalian sebutin dong siapa? Misalkan Nikita Mirzani, artis top gitu. Sebutin, jangan inisial yang nggak masuk akal. Kalau masuk akal tuh DP, Burik. Nah tuh apa Nepos, nenek Pispot. Berarti istrinya si botak, istri sirinya. Yang mana? Sebutin. Kalian jangan ikut-ikutan jadi haters. Percuma. Ngapain jadi haters dibayar? Enggak. Bisa beli makan juga belum tentu. Coba sebut yang lengkap gitu. Siapa? Berani nggak? Kalau mau jadi haters harus haters yang berani. Jangan pakai akun fake yang penting. Karena susah. Agak ribet sekarang nyarinya. Bisa sih, cuma harus ngeluarin duit. Males. Ngapain ngeluarin duit buat akun fake? Kalau ngeluarin duit buat akun real enak. Nah, kalau jengger tuh siapa? Coba. Siapa? Saya nggak jenggeran. Bagus banget bentuknya. Ada antingnya lagi. Jadi itu untuk siapa? Misalkan sebutin namanya gitu. Siapa? Itu baru top. Kayak gue. DP, Dewan Perburikan. Yang kulitnya burik, banyak dempulan. Pektai kulitnya. Kirain di muka aja bisa pektai. Ternyata di kulit bisa pektai. Gitu. Kalau mau jadi haters, terus berani, jangan setengah-setengah. Kalian percuma jadi haters juga, cuman sakit hati tau, sakit hati, iri hati, hidup gak tenang. Setiap artis yang lagi mau dibully kalian liatin terus, gak ada kerjaan lain, tidak punya penghasilan. Burik bilang kamu jengger, pernah lihat? Netizen juga pernah lihat gak kalau ikut-ikutan ngatain saya? Memang pernah lihat. Pernah lihat gak saya berjengger? Ayo, coba jawab. Pernah lihat gak? Pernah lihat saya bugil? Ada gak foto saya bugil yang ngeliatin vagina? Ada gak? Coba, ayo. Kalau ngatain yang masuk akal, yang pernah dilihat pakai real, mata kepala sendiri, itu baru top. Kalau cuman ngatain karena emosi, nggak tahu mau ngatain apa karena nggak ada buruknya, ngapain? Nggak usah. Coba ada yang pernah lihat nggak kelamin saya sampai bisa dikatain begitu? Coba. Makanya setahu saya jengger itu kepala ayam. Dia apa? Apa gunanya? Si homo yang bilang. Saya aja gak pernah telanjang depan si homo. Gimana dong? Kenapa kalau hidung saya merah terus bikin kalian jadi miskin yang nonton saya? Atau gimana? Coba jelasin, saya mau tahu. Jadi saya paham kalau kalian terlalu
terlalu mencari-cari apapun itu untuk dikatain, biar saya tahu kalau misalkan hidung saya merah tuh bisa bikin kalian jadi gembel pas lagi nonton live Instagram saya atau apa. Kalian tuh harus kasih alasan yang jelas, yang konkret, nggak bisa begitu. Kalau mau ngatain orang, ngatain tuh yang real, yang terjadi bener gitu, yang pernah kalian lihat gitu. Jangan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan orang bodoh, orang yang emosian. Jangan, saya emosian juga tapi saya tertata. Dan saya nggak mau fitnah. Kalau saya bilang, misal, Burik, memang saya lihat sendiri kan kita pernah syuting bareng. Kalau kalian kan nggak pernah. Tanya aja sama yang lain. Bener nggak yang Nikita bilang? Gitu. Jadi kalian jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu menahu. Coba dibiasakan ya. Jadi haters tuh yang polite. Percuma. Memang saya tahu nggak semua haters miskin. Dan gak semua haters tidak berpendidikan. Tapi gara-gara jadi haters, kalian jadi tidak punya otak. Ada guru pilates juga, guru yoga ikut-ikutan. Tahu saya, kan saya suka buka-bukain profilnya. Gara-gara saking benci, gak tahu bencinya kenapa, ketemu juga belum pernah. Tapi ngebenci itu tuh gak paham. Biasanya setahu saya, kalau kita benci orang itu, at least kita pernah ketemu, ngobrol, terus bersih tegang. Itu make sense. Bener deh. Terus sama Mbak Tari juga difitnah-fitnah, dibilang admin lah, apa segala macem. Boro-boro dia main Instagram. Itu karena apa? Karena emosi memuncak, tidak bisa dikontrol, jadinya fitnah jatuhnya. Kalau sudah fitnah, gila sendiri, gak berhenti-berhenti. Apa juga dibahas. Gak ada pembahasan yang baru. Coba kalian cek. Kalian amati. Ada gak pembahasan yang baru? Gak ada kan? Semua yang ada di Google. Dan semua sudah dikasih tahu. Pembuktian, tapi tetap namanya pembenci tidak akan bisa menerima mau bagaimanapun itu. Gitu, apapun salah aja udah dibenerin tetap aja salah. Itulah gunanya haters. Memang penting banget ada haters di dunia. Karena dia yang bikin jadi nama siapapun itu tidak turun-turun gitu. Ya jangan pada mati dulu lah haters. Apa ini? Gitu. Kalau saya dikatain nggak apa-apa, katain aja. Tapi kalau bisa ngatainnya jangan ngarang gitu. Karena pertama kulit saya nggak burik, saya tidak berjenggar, saya tahu itu. Dan kalian tidak pernah lihat kelamin saya. Kalau foto saya telanjang yang kelihatan pentil, kelihatan alat kelamin saya, kalau kalian bisa dapetin, hebat. Kalian aja nggak pernah lihat, terus kalian ikut-ikutan, kayak itu kan lucu. Burik ngatain dia buntelan. Ya dia nggak ngaca, dia aja pantatnya sumpelan. Dia mana pede sumpelannya dilepas. Kalau pokoknya berantem aja, nggak ada masalah. Berantem selama tidak melanggar pasal tidak akan masuk penjara, tidak akan berurusan dengan polisi. Tapi kalau mau berantem dengan secara pinter, berpendidikan, jangan orang-orang dibawa. Terus dibawanya dikatain yang enggak-enggak. Nah itu berarti harus dites kejiwaannya. Serius. Apalagi kalau menjelaskan tidak bisa tenang. Nah itu berarti ada sesuatu dalam otaknya. Nah itu harus
dicek itu mentalnya, kejiwaannya, segala macam. Nggak apa-apa ngecek ke kejiwaan itu, nggak ada masalah kok. Biasanya kalau orang kaya kebanyakan kerja, mereka pasti akan datang ke psikolog, psikiater. Itu udah biasa aja, nggak ada masalah. Gitu. Lah, bicara dengan diri. Kalau saya nggak waras, saya nggak mungkin bisa menjelaskan sebaik ini sama haters. Paham, Mbak? Kalau saya nggak waras, saya nggak mungkin bisa membangun kerajaan saya sendiri, mengasuh anak-anak saya sendiri, 3 orang, bekerja, pergi meeting, ketemu orang. Kalau saya nggak waras, saya nggak bisa ngelakuin itu dong, Mbak. Dan saya nggak mungkin bisa ngejelasin pelan dan serapih ini. Coba, bener nggak saya ngomong? Apa saya salah lagi? Gimana? Nggak laku tuh gimana? Maksud artinya nggak laku tuh gimana, haters? Nggak laku gimana nggak laku? Coba. Saya mau tahu definisi nggak laku itu apa? Coba kasih tahu. Kenapa hidungnya? Hidung saya tidak apa-apa. Terima kasih sudah memperhatikan saya sebegitunya. Sampai kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri. Kasihan kan jadinya. Kenapa hidung saya? Hidung saya kan operasi. Operasinya bukan pakai implan. Jadi once kalau dia iritasi atau saya kan alergi debu. Jadi kalau debu tuh udah mulai gatel tuh. Gitu. Makanya saya nggak bisa tinggal di tempat jorok. Kalau kalian kan haters di mana aja tinggal jadi, ya kan? Saya nggak bisa. Saya tempatnya harus bersih, nyaman, nggak boleh ada debu. Tuh. Saya berangkat dulu ya. Di bawah ada Pak Supir kan? Handphone jangan jauh-jauh, saya ada pesan makanan buat nanti. Ini tolong disusun yang rapi ya Teh. Terus saya pilih-pilihin semua. Saya mau pergi pilates biar otak bagus, badan bugar. Ya begitulah kira-kira. Teh, ini nanti kalau Teteh udah selesai rapiin kamar, ini chargeran handphone yang ini tolong dicabut ya. Cabut karena takut nanti kelamaan bocor lagi. Kalian tuh nggak bisa mancing emosi saya karena nggak harus ada yang marah dengan ketikan jari kalian. Beta janji saya satu cinta. Beta janji, beta jaga. Alam untuk selalu. Yuk kita pilates biar otak seger. Au. Au, 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 au.
Pilates ya Pak? Iya. Terus habis itu ke salon, habis itu baru jemput Aska. Aska pulang jam 1 kan? Wah, gak bisa. Gini aja. Nah, nih, kalau kalian mau nanya-nanya boleh nih. Gue pasti bakal jawab dengan rapi. Denis, kenapa Denis? Kenapa? Gak tahu gue. Emang Denis tinggal di tempat gue. Sampai kalian harus nanya ke gue tentang dia. Nggak pakai jaket, apa nggak malu ya sama Pak Supir? Enggak. Kenapa? Udah sarapan yogurt. Kalau mau olahraga tuh nggak boleh kenyang, nggak boleh perutnya berisi banyak. Gimana rasanya diundang di Kick Denny ya? Kick Andi Metro. Senang, happy. Apalagi ya, tersanjung. Pakai obat diet kronika membuat lambung aman dong. Saya aja punya asam lambung, tapi minum itu teratur, nggak kenapa-napa. Saya baru kambuh kalau saya makan pedes. Niki nggak ada lowongan kerja, nggak ada. Kenapa nggak lawan Burik? Kenapa nggak lawan? Karena saya sudah pernah ngelawan dia 1 harian dan dia ngamuknya sampai 1 tahun. Bagaimana kalau saya lawan terus? Bisa-bisa sampai dia metong baru dia stop. Atau enggak, metong juga belum tentu stop. Mungkin saya digerayangin sama dia. Kenapa saya nggak ladenin lagi? Karena buat saya apa yang keluar dari mulutnya itu adalah bualan. Itu emosi dia yang tidak terbendung karena dia tidak tahu bagaimana harus melawan saya. Paham ya? Sampaikan ke Buri, oke? Screen record, sampaikan ke dia. Kalian lihat aja kan gimana dia ngamuk-ngamuk tiap hari. Apa semua disebutin. Padahal saya cuma balas dia 1 hari loh waktu itu. Cuman 1 hari. Dia kayak orang sintingnya 1 tahun. Dan belum bisa move on. Apapun pasti inget gue. Mau sholat aja, sampai pura-pura sholat aja ingetnya gue kan. Gitu. Apalagi kalau gue ladenin setiap storynya dia, yang ada dia minum racun. Gitu. Netizen aja pengamat Burik kan, tahu kan dia kalau merong-merong nggak masuk akal. Jatuhnya jadi kayak orang gila, mempermalukan diri sendiri. Berat badan gue berapa? Berat badan gue sekarang 51. Gaji ART gue yang paling kecil itu 2,5, paling kecil. Dan itu anak umur 20 tahun ya kalau nggak salah. Paling kecil 2,5.
Kapan ke Jayapura lagi? Nanti kalau diundang. Saya nggak suka dipanggil Nyai karena saya punya nama Nikita Mirzani. Panggil aja Niki. Tingginya berapa? 169 hampir. Kok pilates harus rame-rame sama teman-teman? Artis pilatesnya pilates aja, olahraga aja. Jangan juga kalau mau bareng sama teman-teman artis boleh, tapi jadinya nggak pilates, gosip. Nggak fokus. Loli umur berapa tahun ini? Umur 14. Situ Belas dari dulu katanya masuk penjara. Omdo. Yang Omdo siapa? Kalian tuh harus menikmati proses. Kantor polisi itu bukan punya bapak saya. Jadi semua sesuai sama SOP. Dia itu udah dipanggil BAP. Dia tahu betul dia sudah dipanggil sama Jakarta Selatan. Sok tanya sama Situ Belas, bener nggak mulut gue ini ngomong? Makanya dia sekarang itu sudah tidak lagi berkoar-koar. Karena dia pikir panggilan polisi itu bohong. Ternyata dia sudah dipanggil. Sudah puas dengan jawaban saya. Waktu itu mau dipanggil Nyai. Yang panggil saya Nyai kan dulu netizen. Gara-gara saya berantem terus. Sekarang kan udah gak ribut. Jadi jangan panggil saya itu lagi. Panggil Kak Niki. Pernah dijambak sama Burik. Kalau dijambak nggak pernah ya, karena itu juga yang digituin rambut palsu. Dan itu waktu itu lagi syuting. Dan kalau syuting semua itu ikut arahan dari produser dan sutradara yang ada di studio. Jadi kalau kalian belum pernah ikut syuting, kalian akan melihatnya itu looks like real gitu. Tapi kalau Burik attitude-nya jelek memang semua. Ertong juga nggak mau deket-deket dia dan that's true. Itu betul, that's the truth. Gitu. Karena dia tidak bisa menyampingkan ini tuh lagi syuting atau tidak gitu. Sebenarnya kalau mau bales saat itu pun bisa aja, tapi kalau orang yang lebih waras mereka pasti udah paham. Takut sama DP Dewan Perburukan tidak mungkin. Saya takut sama dia. Saya balas dia 1 hari aja dia ngamuknya 1 tahun. Coba, dari mana saya takutnya? Yang saya omongin bener semua lagi. Sampai dia murka sampai sekarang. Dari mana saya takutnya? Coba. Kalau omongan dari mulut dia kan gak ada yang bener. Paling lihat di Google, terus diulang-ulang, itu lagi. Kalau saya kan yang baru semua. Itu jadi netizen atau haters gak usah lah bilang takut ya sama Buri. Gak ada yang takut sama dia. Saya tungguin di rumah saya aja, katanya mau nyamperin rumah saya gak datang-datang. Malah dia yang ngasih alamat suruh nyamperin dia kan, padahal dia yang mau injek kepala saya. Logikanya di mana? Jadi nggak usah bilang takut, nggak usah bilang ini, nggak usah. Niki kena mental, yang kena mental gue atau dia? Lah dia yang merong-merong kayak orang gila setahun aja, itu bukan kena mental. Gue cuma balas dia 1 hari, dia balas gue 1 tahun. Jadi yang kena mental siapa? Netizen. Coba, jangan suka dibolak-balikin. Apa-apa tuh suka aneh. Masa kena mental? Dia yang kena mental. Kita gak usah lawan orang stres. Kalau lawan orang stres, nanti ikut-ikutan stres. Kalau mau lawan orang stres tuh lucu-lucuan aja. Kayak gini nih, ditanya netizen jawab gitu. Gak usah diseriusin. Risik aja gue lawan, masa Burik gue takut. Yang bener aja netizen. Kalau bikin perumpamaan tuh yang bener. Jangan bilang
gue takut, nggak ada yang gue takutin, nggak ada. Dan kalaupun netizen haters mancing-mancing saya tidak akan kena terprovokasi karena saya udah nggak mau ngelawan yang begitu-begituan. Saya lagi konsen mau bikin film pertama saya yang pakai uangnya besar banget, hampir 10 M. Jadi saya nggak ada waktu, bener deh. Mau dibilang takut kayak terserah aja, saya nggak peduli karena level saya di atas dia jauh banget. Betul, kadang ngelawan itu ada strateginya. Nanti kalau saya lagi kepengen menghibur kalian, saya pasti akan lawan sehari lagi. Tunggu saya lagi kenapa, baru nanti saya lawan. Tapi saya lawan pasti cuma sehari, nggak mungkin besok lanjut, nggak mungkin. Gitu. Level dalam hal apa? Level dalam hal attitude, kehidupan pribadi, pendidikan, terus bayaran saya sama dia di TV besaran bayaran saya loh. Terus Instagram, katanya dia artis top, tapi followersnya udah hilang hampir 1 tahun. Instagramnya tetap aja 600. Saya 1 tahun hilang follower saya, 1 tahun 5 juta. Berarti siapa yang lebih dicari? Gitu. Jadi kita kalau mau berperang itu harus pakai logika dan akal sehat. Boleh bilang, gue ini artis terkenal, lebih terkenal dari lo. Buktikan, followersnya aja gak naik-naik. Itu aja. Itu simple tapi ngejelep banget. Tapi gak laku di TV. Bukannya kalau orang gak laku di TV terus miskin. Terus miskin gitu maksudnya. Terus gak bisa makan, terus langsung jatuh miskin kalau gak laku di TV. Atau gimana? Gak laku di TV tuh maksudnya tuh definisinya gak laku tuh apa? Apakah gak laku karena gue nolak-nolakin job, ataukah memang gue sudah tidak dipanggil lagi sama stasiun TV? Itu ada 2 kemungkinan loh. Gimana maksudnya? Bisa jadi gue yang nolak-nolakin syuting TV karena memang gue lagi konsentrasi ke film. Kalian kan gak tahu. Gimana dong? Utang dibanyakin, netizen yang miskin. Lagi-lagi harus gue bilang, jangan marah kalau yang gak miskin, tapi otaknya yang miskin menurut saya. Utang, kalau kita ngomongin soal utang, kalian itu tidak bercermin sama diri kalian sendiri sampai kalian bahas soal utang gue, orang yang tidak pernah kalian kenal. Pertama, kedua, di dunia ini, around the world, everybody punya utang. Orang terkaya aja, utangnya pun triliunan. Gimana? Jadi gue tuh kadang suka gak paham sama netizen yang sampai yang sampai masuk ke ranah utang, masuk ke ranah ini, masuk ke ranah itu. Tuh gue suka nggak habis pikir gitu. Apakah kalian memfokuskan itu sampai kalian tidak pernah mementingkan diri kalian sendiri, atau gimana? Atau memang kalian diciptakan oleh Tuhan untuk jadi begini hidupnya? Gimana? Gue nggak paham. Terus kalau ada yang bilang nih kita nggak laku di TV, udah nggak ada lagi di TV. Gue walaupun udah nggak ada di TV, nama Nikita Mirzani tidak pernah akan terhapuskan sebagai selebriti dan terkenal, dan followersnya banyak, yang ngikutin dia juga banyak gitu. Kecuali lu bilang Nikita udah nggak laku di TV lagi, itu 8 tahun yang lalu, mungkin gue akan gimana gitu. Tapi kalau kalian bilangnya Nikita Mirzani tidak laku di TV sekarang, setelah udah jadi nama Nikita Mirzani, it doesn't matter for me. Paham nggak? Karena gue udah terkenal.
Kecuali gue nggak terkenal, buktinya kalian tahu, buktinya kalian komen, buktinya kalian follow. Jadi gue lebih suka hatersnya ini deh, hatersnya luar negeri deh. Karena dia kalau walaupun jadi haters, tapi ngomongnya tuh, ketikannya tuh seru gitu, bukan yang bualan belakang. Iya bener juga, nggak ada netizen nggak seru. Tapi kebanyakan netizen yang sekarang meleteknya dari kampung, yang edukasinya kurang, jadi miris gitu. Terkenal karena huru hara. Sekarang kan, sebelumnya sebelum Instagram, sosial media booming, nggak ada huru hara. Jadi kalian tuh hanya melihat 3 tahun kebelakangan ini gitu. Jadi jangan kotori otak kalian dengan hal-hal yang bisa bikin kalian benci. Jangan bikin juga penyakit hati. Yang rugi bukan saya, tapi kalian. Jangan rendahin kampungan, karena orang yang kampung inilah yang kebanyakan jadi haters. Ada juga yang dari kota, tapi itu hanya 28%, dan itu sudah sesuai riset. Jadi mohon maaf nih kalau saya bilang orang kampung yang tidak berpendidikan, edukasinya kurang. That's the truth. Karena kebanyakan hater saya itu anak kemarin sore yang tinggal di kampung, pedesaan, pedalaman. Ngerti ya? Kalau kalian bilang jangan rendahin kampung, kalau tidak mau direndahkan, jangan jadi haters yang suka bahasa Indonesianya jangan jadi haters yang tidak menggunakan otak dan akal sehat. Paham nggak? Saya tuh kadang-kadang ya sebelum tidur, saya tuh sempatkan diri saya untuk membuka beberapa akun haters yang saya lihat. Habis dia komen, saya buka profilnya, saya cari alamatnya, ketemu, ternyata bener di kampung pedesaan, anak SMP, ibu rumah tangga, ada juga guru. Sekarang pengadilan pro ke Chelsea, ke anak itu. Denger ya, saya bisa jelasin kalau yang ini. Itu rumah sama bapak kandungnya, Kocan, memang untuk dikasih ke Chelsea. Tapi ibu kandungnya Chelsea ini ya tidak mau rumah itu atas nama anaknya. Lalu di PK-kan lah. Di PK pertama, Kocan itu menang, dan rumah itu tetap untuk Chelsea dan adiknya yang kurang ajar itu. Ya, sudah seiring berjalannya waktu, berantem lah nih Chelsea sama emaknya, emak kandungnya. Kaburlah ke Jakarta dan diterima dengan baik oleh Kak Fitri. Kenapa saya bisa bilang begini dan saya tahu detail? Karena saat itu posisinya saya sedang hamil dan hampir setiap hari saya bersama Kak Fitri, Salhuteru dan keluarganya. Ini dengarkan baik-baik dan record ya. Setelah itu datanglah dia, bawa koper banyak banget dari balik ke Jakarta, nangis-nangis karena berantem sama emaknya. Berantem gara-gara si Chelsea ketahuan di kamar sama laki-laki dan mamanya ketemu kondom. Ini cerita aslinya ya. Ketemu kondom di kamar di Bali, akhirnya digebuk si Chelsea ini sama ibu kandungnya. Kabur ke Jakarta, nelponin Kak Fitri. Saat itu Kak Fitri berusaha untuk bagaimana caranya supaya Chelsea ini bisa diterima di keluarganya Kak Fitri. Berdiskusilah dia dengan suaminya, Kocan. Kocan tidak mau menerima tadinya, betul, bener banget, karena Chelsea ini tidak pernah diketemukan oleh Kocan sama mantan istrinya ini, ibu kandungnya si Chelsea, ya, dan selalu berantem terus. Sekalinya ketemu cuma minta uang, sekalinya ketemu cuma minta uang. Ya, itu urusan keluarga, gue juga tidak mau terlalu tahu banget gitu. Tapi yang gue denger aja dan gue lihat setiap mereka lagi berdiskusi, selalunya lagi ada gue. Chelsea itu siapa? Chelsea itu anak tiri yang nggak tahu diri.
yang sekarang bersekutu dengan geng sampah. Nah, pas selama di Jakarta, Chelsea itu tidak punya pakai pakaian bagus karena pakai pakaiannya dia mini semua. Belanjalah sama Kak Fitri ke Senayan City ke JADE. Boleh tanya JADE, pernah nggak Kak Fitri bawa anak tirinya itu yang kurang ajar itu ke sana? Dan si Chelsea nggak tahu ya, mungkin karena dia nggak pernah ke mall bagus atau apa, karena dia kan sudah lama tinggal di Bali. Kayak orang kesurupan, ngambil barang banyak banget, jaket Moncler, celana jeans, baju. Tapi karena Kak Fitri meluaskan hatinya untuk menerima itu anak, ya udah, akhirnya belanja habis kurang lebih berapa waktu itu, 50 juta something. Ini bukan aib ya. Kalau aib itu kejelekan orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi kalau ini karena dia sudah melakukan kejahatan duluan, dan selalunya netizen ini menghakimi Kak Fitri. Jadi saya harus bersuara karena saya tahu betul ceritanya. Udah ulang tahunnya Kochen, ya kan? Ulang tahun Kochen, kita makan malam, berarti kan harus pakai heels. Dia tidak punya. Dibawa lagi belanja ke Louboutin Plaza Indonesia sama Kak Fitri, beli heels tuh Louboutin warna hitam. Terus dia beli juga sepatu Nike berapa biji gitulah, lupa lah pokoknya. Udah berantem nih sama bapaknya gara-gara si Chelsea ini tidak mau ikut peraturan yang ada di rumah BSD. Dia pergi malam, pulang hampir pagi, dimaafin. Tiba-tiba dia di sini punya teman, pergi nggak bilang, pulang malam, dimaafin. Suatu ketika mungkin bapaknya pengen kayak, lu mau tinggal di sini, lu ikutin peraturan sini, jangan lu keluar malam karena lu anak perempuan. Dia nggak dengar, berantem lah pokoknya, berantem, kabur dia, pulang lagi ke Bali, baikan lagi sama ibu tirinya, sama ibu kandungnya. Udah baikan sama ibu kandungnya lagi, udah kan, tiba-tiba ibu kandungnya WhatsApp Kak Fitri. Itu WhatsAppnya semua untungnya masih disimpan sama Kak Fitri di handphonenya. Nanti suatu saat pasti akan gue suruh Kak Fitri untuk buka aja Kak Fitri, WhatsAppnya, kasih tahu, taruh aja dia. Ntar gue taruh di akun Instagram gue supaya mata kalian terbuka. Bagaimana ibu kandungnya bilang tentang anak kandungnya sendiri Chelsea itu dijelek-jelekin kayak apa. Sampai bilang, saya udah gak sanggup lagi Fit untuk ngurus anak ini terlalu nakal segala macem, saya serahkan ke kamu, tolong, saya sudah tidak peduli lagi. Ada semua, ada semua. Dan itu bisa dibuktikan. Nanti kalau sudah waktunya saya akan taruh di feed Instagram saya bagaimana ibunya menjelekkan anak kandungnya sendiri, bagaimana ibunya tidak mau ngeliat si Chelsea lagi, ibu kandungnya loh. Dan selalunya ibu kandungnya minta ditransfer tiap bulan dari uangnya Kak Fitri tanpa Kochen tahu. Segitu baiknya Kak Fitri loh. Segitu baiknya. Ini gue ngomong bukan ngarang ya. Gue paling gak mau nih kalau urusan gini nih, ngarang-ngarang. Urusan gini aja gue gak mau ngarang, apalagi yang lain. Ini bisa gue buktikan 100%. Ya, gitu. Nah, kalau kalian mau tahu, kalau kalian kan ini demen banget nih sama akun haters, follow akun haters kan, kalian saya tahu kok. Kalian tuh digiring opini supaya untuk ngebenci Kak Fitri, karena Kak Fitri katanya ingin mengambil rumah yang di Bali. Asal kalian tahu ya, Kak Fitri malah tidak mau sedikit pun hartanya Kochen yang dulu bekas sama mantan istrinya. Malah rumah itu memang diperuntukkan untuk si Chelsea dan adiknya. Balik lagi, ibu kandungnya Chelsea lah yang tidak mau rumah itu atas nama anak-anaknya. Kalian kan tidak tahu secara detail. Kalian taunya cuma PK menang, PK kalah, PK menang, PK kalah. Yang seasli-aslinya itu adalah PK itu, Kochen itu sudah menang 3 kali PK. 3 kali PK. Dan isi PK-nya tetap bahwa rumah itu harus atas nama Chelsea dan adeknya.
Balik lagi, ibu kandungnya Chelsea ini yang sekarang bersekutu dengan geng sampah yang tidak mau rumah yang dari peninggalan pernikahan itu atas nama anak-anaknya. Karena rumah itu mau dijual sama ibu kandungnya. Dan ibu kandungnya utangnya banyak. Jadi kalau atas nama Chelsea agak susah untuk rumah itu dijual. Paham ya? Iyalah, gue ngurusin hidup orang yang gue kenal. Kalau netizen kan ngurusin hidup orang tapi orangnya tidak kenal. Nah kalau gue beda, kalau gue kan ditanya dan gue menjelaskan. Kalau gue udah menjelaskan, kalau masih tetap nggak terima, masalah lu itu berarti. Chelsea itu dulu waktu berantem sama mamanya, itu kan tinggal di rumahnya Kochen tuh beberapa bulan tuh, sampai di sekolahin. Setiap hari gue datang ke rumah Kak Fitri, selalu dia dempet gue, Tante Niki, aku mau dong dipromosiin Instagram aku, followers aku kecil banget. Tante Niki story ya, nanti tag aku ya. Itu segitunya dia. Aku selalu, pokoknya aku di site-nya Tante Fitri dan Tante Niki tenang aja. Dia tuh sampai ngejelekin P-Spot loh. Bahkan dia sempet DM P-Spot dan maki-maki P-Spot, si Medina itu. Makanya saya tidak paham juga kenapa tiba-tiba dia ada di geng sampah. Saya tidak tahu apa yang dijanjikan, mungkin duit. Karena memang mamanya Chelsea di Bali itu utangnya banyak. Kalian boleh cari tahu deh. Apakah saya benar ataukah saya bohong ngomong kayak begini. Gitu. Nah, kalau mau ngomong tuh kayak saya, real. Jangan dibual-bualin, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin. Apa yang kita tahu, ya itu yang kita ungkapkan. Jangan kita nggak tahu, tapi kita tahu-tauin. Akhirnya jatuhnya apa? Jadinya bohong. Gitu. Ketek saya nggak hitam, tapi ada garisnya karena ini bekas operasi. Tuh, puas nggak, Neti? Udah ya, saya mau pilates dulu. Nanti kita sambung lagi, oke? Screen record boleh. Mudah-mudahan itu bisa membawa rezeki buat kalian. Ya, silahkan juga kirim ke geng sampah dan burik. Pun saya tidak peduli karena apa yang saya katakan itu saya bisa buktikan dan saya bisa pertanggungjawabkan.